Pada saat ini, wajah semua orang yang hadir dipenuhi dengan ketakutan sambil melihat pilar cahaya keemasan yang berangsur-angsur menghilang. Di tempat itu, lebih dari 10 dodi elit telah kehilangan nyawa mereka. Rasa takut membuncah di hati setiap orang. Bahkan Shoyen hanya bisa mengendalikan Doki di dalam tubuhnya, bersiap menghadapi perubahan situasi yang tak terduga. Tak lama kemudian, sebelum semua orang yang hadir sempat mengatur nafas, formasi emas raksasa di atas kepala semua orang mulai beroperasi lagi. Suara hembusan dipancarkan dari gugusan cahaya emas. Cahaya emas di seluruh formasi juga berangsur-angsur menjadi lebih terang. Melihat pemandangan ini, semua dodi di udara kosong langsung terkejut. Doki di dalam tubuh mereka melonjak keluar, mempersiapkan diri untuk pilar cahaya keemasan yang akan turun. Tak lama kemudian, suara keras dari udara yang berhembus tiba-tiba bergema di tempat itu. 2 pilar cahaya keemasan yang mengejutkan juga melesat keluar dari gugusan energi keemasan. Itu sekali lagi melesat dengan dahsyat ke arah elit dodi di ruang kosong. Kali ini semua orang sudah siap. Puluhan sosok melesat dan dengan getir menghindari pilar cahaya keemasan yang melintas di depan mereka. Meskipun mereka berhasil menghindari 2 pilar cahaya itu, hati mereka tidak bergembira karenanya. Ini karena segera setelah 2 pilar cahaya emas itu luput, formasi besar di atas kepala semua orang sekali lagi mulai beroperasi tanpa henti. Dalam sekejap mata, 2 pilar cahaya lainnya jatuh satu demi satu. Sasaran mereka adalah para elit dodi di bawah. Brengsek, mereka datang lagi. Semua orang tiba-tiba terkejut ketika cahaya keemasan itu melesat keluar. Shoyen dengan cepat mengangkat pandangannya di balik jubah hitam itu. Dia bisa melihat bahwa salah satu dari 2 pilar cahaya keemasan itu benar-benar melesat ke arahnya. Ekspresi mata Shoyen mengeras. Dia buru-buru mengangkat dokinya dan menggerakkan tubuhnya. Baru ketika pilar cahaya tiba di depannya, dia dengan getir melewatinya. Jubah hitam besar itu bergerak mengikuti angin. Salah satu sudut jubah hitam itu bersentuhan dengan cahaya keemasan dan meleleh perlahan seperti kepingan salju yang jatuh ke air. Shoyen yang sangat terkejut buru-buru mundur. Saat dia berhenti, sebagian besar jubah hitamnya telah terbakar habis oleh cahaya keemasan. Pilar cahaya ini sungguh mengerikan. Wajah Shoyen di balik jubah hitamnya tampak suram. Sementara Shoyen berhasil menghindari pilar cahaya emas. Para dodi elit di sisi lain tidak seberuntung itu. Meskipun lebih dari setengah dari mereka berhasil menghindarinya, masih ada 3 dodi yang tewas mengenaskan di bawah pilar cahaya emas. Namun saat semua orang merasa tenang, formasi emas besar di langit bergejolak sekali lagi. Dalam sekejap, pilar cahaya emas lainnya melesat keluar dan melesat ke arah kerumunan di bawah. Apa? Hal terkutuk ini sebenarnya belum selesai. Semua orang tanpa sadar mengerutkan kening saat melihatnya. Doki dalam tubuh mereka melonjak liar saat mereka menghindari menuju ruang kosong di kejauhan. Pada saat ini, Jolin yang berdiri di tempat Klanjo mengerutkan kening saat dia melihat pilar cahaya emas itu turun lagi. Kali ini sebenarnya hanya ada 1 pilar cahaya. Jolin mengingat situasi setelah pilar cahaya itu turun. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Matanya sedikit menyipit dan ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di bagian dalam matanya. Jadi begitu, jika tidak mengambil nyawa, benda ini akan terus turun seperti ini. Pada akhirnya, bahkan jika orang-orang di sini tidak terbunuh oleh pilar cahaya, mereka akan kelelahan sampai mati, ucap Jolin. Ekspresi orang-orang di sekitarnya langsung berubah saat mendengar kata-kata ini. Mereka merenung sejenak dan segera mengerti. Tidak heran, pilar cahaya keemasan ini terus turun. Jadi ini alasannya. Dengan kata lain, pilar cahaya ini pasti tidak akan berhenti sampai membunuh semua orang yang hadir. Sialan, jangan bilang kita harus diam saja dan menunggu kematian. Ekspresi wajah semua orang yang hadir langsung menjadi suram setelah mereka memahami hal ini di dalam hati mereka. Mereka tidak memiliki sedikit pun ruang untuk membalas di bawah pilar cahaya keemasan. Namun jika ini terus berlanjut, semua orang yang hadir tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Sementara semua orang merasa cemas di dalam hati mereka. Jolin yang berada di ruang kosong menyapukan matanya ke alun-alun luas. Di sisi lain, semua orang yang hadir sekali lagi buru-buru menghindar saat pilar cahaya keemasan turun. Tepat saat semua orang hendak menghindari pilar cahaya keemasan itu, seorang lelaki tua kurus di antara kerumunan
tiba-tiba menyerang orang-orang di sampingnya. Dalam situasi saat ini, hampir semua perhatian tertuju pada pilar cahaya keemasan di depan mereka. Seorang lelaki tua berambut putih yang beruntung menghindari pilar cahaya keemasan baru saja tersenyum karena selamat dari malapetaka ketika sebuah tangan menekan punggungnya dari belakang. Benar saja, orang yang menyerang adalah lelaki tua kurus sebelumnya. Telapak tangannya yang mengandung kekuatan besar mendarat di punggung pria tua berambut putih. Meskipun lelaki tua berambut putih di depannya tidak terluka parah, dia sekali lagi didorong dengan keras ke pilar cahaya keemasan. Teriakan memilukan yang tajam terdengar sebelum pria itu langsung berubah menjadi abu. Setelah itu, cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang. Baru kemudian, semua orang yang hadir melihat lelaki tua kurus itu dengan wajah terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kau mendorongnya ke kematian? Sekarang semua orang berdiri di atas perahu yang sama. Tindakanmu ini apa bedanya dengan menenggelamkan perahu bersama-sama? Seorang lelaki tua berwajah tegas di antara kerumunan dengan marah menegur lelaki tua kurus itu. Sekelompok elit Dodi di ruang kosong juga mengalihkan pandangan mereka. Mata semua orang membawa jejak kemarahan. Semua orang sudah mendengar apa yang dikatakan Zolin sebelumnya. Begitu pilar cahaya muncul, pilar itu tidak akan berhenti sampai darah terlihat. Jika semua orang di sini terus menghindar seperti ini, bahkan jika semua orang adalah Dodi, berapa lama kalian akan mampu bertahan? Ucap lelaki tua kurus itu. Senyumnya tampak gelap dan jahat. Mendengar ini, semua orang di ruang kosong tanpa sadar mengerutkan kening. Tak lama kemudian, lelaki tua kurus itu kembali berkata, "Adapun apa yang kulakukan sebelumnya, itu hanya taktik menunda. Meskipun aku mendorongnya ke cahaya keemasan, bukankah aku juga menyelamatkan nyawa kalian pada saat yang sama? Kalau tidak, mengapa kalian semua punya waktu untuk mendengarkanku berbicara di sini? Kalian pasti sudah lama menghindari cahaya keemasan itu dengan sepenuh hati." Setelah kata-kata lelaki tua kurus itu terdengar, kali ini semua orang yang hadir akhirnya berangsur-angsur tenang. Mereka mengangkat kepala dan menatap langit. Formasi emas yang masih bergejolak hebat beberapa saat yang lalu memang telah tenang. Kemungkinan tidak akan ada gerakan lagi untuk beberapa waktu. Pada akhirnya, aku bukan satu-satunya yang membunuh orang ini. Kalian semua pasti akan melakukan hal yang sama. Lelaki tua kurus itu melambaikan lengan bajunya. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan saat ia tertawa dingin. Seketika, semua orang yang hadir mengerutkan kening dan tidak bisa berkata apa-apa. Dalam sekejap, suasana di alun-alun kembali menjadi sunyi. Jadi begini cara menyelesaikannya. Zolin yang sedang mengamati alun-alun di bawah dari udara, tiba-tiba membuka mulutnya. Sepasang mata tajamnya menatap balok-balok batu di alun-alun. Senyum dingin perlahan muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, puluhan Dodi berdiri di ruang kosong di atas alun-alun yang luas. Mata mereka menunjukkan ekspresi waspada saat mereka mengamati orang lain di sekitar mereka dengan seksama. Setelah kejadian sebelumnya, kelompok orang ini tidak berani ceroboh. Mereka takut seseorang akan menusuk mereka dari belakang jika mereka tidak berhati-hati, yang akan menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Tepat ketika suasana alun-alun menjadi sangat tegang dan khidmat, sesuatu yang paling mereka takuti sekali lagi terjadi. Kekuatan yang sangat dahsyat itu sekali lagi melonjak dalam formasi besar berwarna emas di langit. Cahaya emas yang menyilaukan berkedip-kedip intens, seperti cahaya matahari di tengah formasi. Munculnya pemandangan ini menyebabkan semua orang yang hadir segera mengangkat kepala. Mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mereka menatap cahaya emas yang menyilaukan. Semua orang yang hadir dengan tergesa-gesa menggerakkan tubuh mereka dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama, Zolin di udara juga menarik pandangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Di bawah perlindungan Zo bentang di samping, mereka tetap berada di luar cahaya keemasan. Ditambah dengan reputasi klan Zo, tidak ada yang berani mendekati mereka. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Saat semua orang tengah memperhatikan satu sama lain dengan seksama, Zolin yang berada di atas langit perlahan membuka mulutnya dan berbicara. "Semuanya, aku tahu bahwa setelah apa yang terjadi sebelumnya, semua orang yang hadir kurang lebih akan menyimpan dendam di hati mereka. Namun, seperti yang dikatakan semua orang sebelumnya, situasi saat ini menegangkan. Kita semua berdiri di atas perahu yang sama.
Jika ada di antara kita yang ingin turun di tengah jalan, hanya kematian yang akan menunggu kita. Oleh karena itu, nada bicara Zolin sedikit terhenti. Ketika dia berbicara sampai titik ini, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Dia melihat ke arah sekelompok elit Dodi di langit, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Oleh karena itu, kamu ingin kami bekerja sama denganmu? Orang yang berbicara adalah Woba dari klan Ho. Kilatan samar melintas dalam matanya. Nada bicaranya mengandung sedikit kehati-hatian. Bahkan leluhur klan Ho pun merasa takut terhadap klan Zhou. Bai Ying dari klan Bai dan Sun Shou dari klan Sun langsung mengalihkan pandangan mereka ketika kata-kata Woba diucapkan. Bai Ying menyadari kekuatan Zolin. Dia telah mengamati setiap tindakannya. Di sisi lain, Sun Shou perlahan-lahan terbangun dari kesedihan karena kehilangan putranya setelah mengalami beberapa bahaya. Mulutnya mengeluarkan tawa dingin saat mendengar kata-kata Zolin. Tidak ada orang yang akan bangun pagi jika tidak ada manfaatnya, ucap Sun Shou. Zolin langsung mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Sun Shou. Bahkan Shou Bentang yang berada di sampingnya menyipitkan matanya. Kilatan dingin perlahan-lahan muncul di matanya. Zolin terdiam sejenak sebelum berbicara lagi sambil tersenyum. Pemimpin klan Sun, kau salah. Jika bukan demi hidup kita sendiri, aku tidak akan mengatakan ini. Ketika mereka melihat senyum palsu Zolin, orang-orang dari 3 klan lainnya diam-diam terkejut. Karena kamu ingin bekerja sama, Tuan Muda Zhou, mengapa kamu perlu bertele-tele? Katakan saja, bekerja sama tentu saja bukan masalah. Tapi sebelum ini, Tuan Muda Zhou setidaknya harus memberi kita alasan yang dapat meyakinkan kita untuk bekerja sama, ucap Woba. Banyak pasang mata tajam mendarat di tubuh Zolin secara serempak. Perkataan Woba benar. Semua orang yang hadir adalah Dodi. Siapa di antara mereka yang bukan orang yang sombong? Zolin hanyalah Dodi bintang 2. Jika dia keluar, dia akan menjadi lebih unggul dari orang-orang ini dengan mengandalkan dukungan klannya. Namun semua orang saat ini dalam kesulitan. Siapa yang akan bekerja sama dengan Dodi bintang 2 hanya karena sebuah kalimat darinya? Alasan ya. Zolin menundukkan kepalanya dan tersenyum. Baru kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya. Pandangannya menyapu seluruh tempat itu. Bagaimana kalau aku pimpin semua orang untuk memecahkan formasi? Ucap Zolin. Semua orang yang hadir langsung gempar saat mendengar kata-kata Zolin diucapkan. Banyak tatapan seperti lampu sorot saat mereka langsung melihat ke arah Zolin. Mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan anggota dari 3 klan besar lainnya dan Shou Bentang di sisinya juga mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Shoyan yang bersembunyi di balik jubah hitam juga sedikit terkejut saat kata-kata Zolin keluar dari mulutnya. Tidak disangka bahwa Zolin ini benar-benar menemukan cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi setelah kata-kata dari mulut Zolin terdengar. Semua orang mengerutkan kening saat mereka merenungkan kredibilitas kata-kata Zolin. Tentu saja, anggota dari 3 klan besar merupakan pengecualian. Mereka tahu bahwa Zolin adalah orang yang kejam. Mereka juga memahami dengan jelas kesombongan Zolin. Dia tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Tepat saat semua orang yang hadir sekali lagi tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Formasi besar di langit seperti hukuman mati saat diaktifkan kembali. Semua orang yang hadir segera memahami bahwa tidak banyak waktu tersisa bagi mereka untuk membuat pilihan. Karena Tuan Muda Zhou sudah menyatakan alasannya. Klan Hoku bersedia mencobanya. Klan Hoku bersedia bekerja sama dengan klan Zhou, ucap Woba sambil tertawa terbahak-bahak. Klan Bai saat ini sendirian. Oleh karena itu, aku bersedia melakukan perjalanan ini dengan klan Zhou. Bai Ying juga tersenyum tipis dan mengungkapkan sikapnya. Meskipun Sun Shou tidak membuka mulutnya, dia juga melangkah maju untuk mengungkapkan pilihannya. Semua elit Dodi yang hadir tanpa sadar mengerutkan keningnya saat melihat ini. Karena mereka semua adalah bagian dari 4 klan besar. Kesenjangan kekuatan di antara mereka tentu saja jauh lebih kecil. Dasar kerjasama mereka juga dapat dianggap seimbang. Namun mereka hanyalah sekelompok Dodi biasa. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Diperalat oleh orang lain adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Aku peringatkan sekali lagi, jika kau tidak mau bekerja sama sekarang,
Jangan katakan bahwa kami tidak peduli dengan hidupmu saat waktunya tiba. Jika kita terbagi menjadi 2 perahu, aku tidak akan peduli apakah perahunya tenggelam atau tidak, ucap Zolin. Tekanan dari Zolin membuat hati semua orang yang hadir tiba-tiba bergetar. Dari kelihatannya, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika mereka tidak mau bekerja sama. Meskipun mereka telah jatuh ke dalam situasi seperti itu, kelompok mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang begitu keempat klan besar bergandengan tangan. Oleh karena itu, dari apa yang terlihat sekarang, mereka perlu membuat pilihan. Terlebih lagi, setelah cahaya keemasan itu terkumpul, formasi emas besar di atas kepala semua orang akan meletus sekali lagi. Jika mereka terus ragu-ragu seperti ini, itu akan sangat buruk. Saya bersedia bergabung. Tiba-tiba, sesosok manusia yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah hitam di antara banyak dodi mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tiba-tiba. Pada saat yang sama, langkah kakinya perlahan bergerak maju, dan dia tiba di suatu tempat tidak jauh dari Beiying. Kilatan keemasan tanpa sengaja terpancar dari mata Beiying saat melihat ini. Pada saat yang sama, 3 klan lainnya juga melihat orang berjubah hitam ini. Orang ini adalah orang berjubah hitam yang telah tiba di tempat terbuka ini lebih awal dari keempat klan besar. Tentu saja, dia adalah Shoyen. Dengan bergabungnya Shoyen, kelompok elit Dodi di belakangnya menundukkan kepala mereka tanpa daya. Beberapa saat kemudian, semua elit Dodi yang hadir telah bergabung dengan kelompok kerja sama ini. Pada saat inilah, 2 pilar cahaya emas yang besar mencolok tiba-tiba melesat keluar dari langit. Suara angin kencang mendekat dari kejauhan. Pada saat yang sama, gelombang doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh para elit Dodi yang hadir. Puluhan sosok bergerak serempak. Mereka tampak seperti kupu-kupu berwarna-warni ketika terbang di udara kosong. Pilar cahaya keemasan itu seperti meteor yang jatuh. Akhirnya pilar itu menghilang saat bersentuhan dengan cahaya keemasan di alun-alun di bawahnya. Selama proses ini, kedua pilar cahaya tidak melukai satu orang pun. Dengan pengalaman beberapa kali sebelumnya, semua elit Dodi yang hadir akhirnya memiliki pemahaman tentang formasi ini. Namun mereka masih jauh dari mampu menghancurkan formasi itu sendiri. Tidak ada yang berani bersantai di hati mereka setelah menghindari 2 cahaya keemasan itu. Pada saat yang sama, para elit Dodi itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke Zolin. Mereka berharap bahwa dia akan dapat memimpin mereka untuk menghancurkan formasi seperti yang telah dikatakannya. Zolin langsung tersenyum saat melihat tatapan para elit Dodi itu. Dia segera berbalik dan mengulurkan tangan putihnya untuk menunjuk ke banyak balok batu teratai di alun-alun. Itulah cara untuk menghancurkan formasi ini. Kekuatan yang menumpang formasi besar ini berasal dari balok-balok batu itu. Dari awal hingga sekarang, total ada 7 pilar cahaya yang telah merenggut nyawa orang. Semua orang harap perhatikan baik-baik. Saat ini 7 balok batu yang berputar di alun-alun itu sudah berhenti berputar. Bahkan cahaya keemasan yang menutupi balok-balok batu itu telah sepenuhnya menghilang. Bukankah ini menunjukkan bahwa ini adalah sumber-sumber pilar cahaya keemasan itu? Ucap Zolin. Di antara balok-balok batu yang terus berputar itu, 7 di antaranya memang berhenti berputar. Terlebih lagi, bahkan cahaya keemasan di tengah teratai itu telah sepenuhnya menghilang. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang lelaki tua dari kerumunan itu menatap Zolin. Keberhasilan dan kegagalan formasi besar ini terletak pada hal ini. Karena kekuatan inti formasi besar berasal dari sini. Selama kita bergandengan tangan dan menghancurkan blok-blok batu yang tersisa, formasi besar ini secara alami akan hancur dan menghilang, ucap Zolin sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Tatapannya dengan tenang menatap banyak elit Dodi yang hadir. Tuan Muda Zou, jika ini adalah metode untuk menghancurkan formasi yang Anda sebutkan, bukankah itu terlalu sederhana? Itu hanya beberapa blok batu. Dengan kekuatan kita, bukankah akan sangat mudah untuk menghancurkannya? Ucap salah satu orang di antara kerumunan itu. Oh, apakah begitu? Jika semua orang tidak percaya padaku, kalian dapat menyerang dan mencobanya. Selama kalian melihat balok batu ini pecah, kalian secara alami akan tahu apakah itu berhasil atau gagal. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Zolin, semua orang yang hadir saling memandang.
Mereka tahu dalam hati bahwa ini sudah merupakan cara terakhir. Bahkan jika mereka tidak berdaya, mereka harus bersiap dan maju terus. Jika tidak, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Kalau begitu, biarkan diri yang tua ini mencoba menghancurkannya. Seorang lelaki tua berjubah brokat dari kerumunan di ruang kosong tiba-tiba menyerang. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan banyak cahaya doki menghantam balok batu di alun-alun. Setelah munculnya suara keras, cahaya keemasan melesat ke segala arah di sekitar alun-alun yang luas. Doki beriak dan debu dengan cepat menyapu seluruh tanah terbuka, mengikuti gelombang doki. Namun saat berikutnya, ketika semua orang melihat ke atas, mereka mendapati bahwa formasi emas besar di atas sekali lagi mulai bergolak. Apa yang terjadi? Jangan bilang kalau penilaian Zolin salah. Hal yang berbeda dari lainnya adalah tatapan Shoyen saat ini tertuju pada balok-balok batu di alun-alun. Jadi begitu. Zolin ini benar-benar menakutkan, gumam Shoyen. Debu berhamburan dan terlihat bahwa alun-alun luas di bawahnya benar-benar tenang. Serangan Dodi itu tidak menyebabkan balok-balok batu di alun-alun mengalami kerusakan sekecil apapun. Ketika Shoyen memfokuskan, dia bisa melihat lapisan cahaya keemasan di permukaan beberapa balok batu. Lapisan itu melindungi balok-balok batu di dalamnya. Pantas saja, orang itu tidak bisa menghancurkannya dengan cara biasa. Kalau begitu, biar aku mencobanya. Shoyen bergumam pelan di dalam hatinya. Di ruang kosong, dia yang terbungkus jubah hitam memanggil ular narwhal. Tubuhnya langsung bersinar dan menghilang dari ruang kosong ini. Hah, orang ini, dia memang telah menemukannya. Zolin yang berdiri di samping sedikit terkejut saat dia menatap Shoyen. Pada saat yang sama, dua pilar cahaya keemasan melesat turun dari langit, membawa aura mengerikan saat melesat ke arah orang-orang di bawahnya. Shoyen saat ini berdiri di depan blok batu yang berputar cepat di alun-alun. Kedua tangannya perlahan mengepal. Doki di tubuhnya dengan cepat menggumpal di kedua telapak tangan Shoyen hingga pada saat tertentu. Ketika dua pilar cahaya keemasan yang jatuh dari langit sekali lagi menyerbu kerumunan, sepasang mata Shoyen yang dipenuhi api surgawi perlahan terbuka. Jubah hitamnya berkibar dan tubuh Shoyen langsung melesat menembus ruang kosong seperti anak panah yang tajam. Ketika pukulan itu dilancarkan, bahkan ruang hampa yang tak terlihat pun bergetar. Kehancuran tingkat 8, hancurkan untukku. Shoyen tiba-tiba berteriak keras. Begitu pilar cahaya emas itu turun, tinju Shoyen telah menghantam balok batu dengan kuat. Setelah suara ledakan teredam yang dipancarkan, badai energi yang menakutkan segera mengamuk di atas alun-alun. Tinju Shoyen benar-benar menghantam balok batu di depannya dengan keras. Kekuatan yang dahsyat itu dengan paksa menghentikan balok batu yang berputar cepat. Segera setelah itu, banyak garis retakan tebal dengan cepat naik ke seluruh balok batu. Lengan Shoyen bergetar. Kekuatan yang tersembunyi di dalam lengannya tiba-tiba meletus pada saat ini. Orang bisa mendengar suara ledakan dan balok batu di depan Shoyen tiba-tiba pecah. Adapun formasi cahaya emas yang melindungi permukaan balok batu itu dihancurkan dengan paksa oleh kekuatan Shoyen yang paling kuat. Pada saat yang sama, salah satu dari dua pilar cahaya berwarna emas yang turun ke arah semua orang tiba-tiba saja meledak dengan keras di depan tatapan semua orang yang tercengang. Pilar itu berubah menjadi titik-titik cahaya berwarna emas yang memenuhi langit. Tak lama kemudian, banyak tatapan seperti lampu sorot yang mendarat di tubuh Shoyen. Baru pada saat inilah semua orang mengerti. Mereka melihat balok batu yang telah meledak sepenuhnya di bawah pukulannya dan mengingat kembali kejadian sebelumnya. Hati semua orang yang hadir juga mengingat kata-kata yang diucapkan Zolin. Pilar batu besar itu benar-benar kunci untuk menghancurkan formasi ini. Hati semua elit Dodi langsung bergembira. Jika demikian, selama mereka mampu menghancurkan formasi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Doki di tangan patung di tengah alun-alun. Mereka bergerak satu demi satu dan masing-masing dari mereka menyerang ke arah balok batu. Namun dibandingkan dengan Shoyen, orang-orang ini tidak seberuntung itu. Meskipun kekuatan semua orang telah mencapai level Dodi, sangat sulit bagi mereka untuk melakukan serangan yang kuat seperti yang dilakukan Shoyen sebelumnya. Ketika gelombang serangan pertama dimulai,
Para elit Dodi yang hadir segera menemukan keunikan balok batu ini. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah sebuah balok batu dan bukan masalah besar. Namun mereka baru bisa merasakan keanehan balok batu ini saat mereka menyerangnya sendiri. Pada saat kedua bersentuhan, kekuatan skill di tangan para Dodi elit ini akan berkurang lebih dari setengahnya secara paksa oleh balok batu yang berputar cepat. Selain itu, ada formasi pertahanan yang kuat yang menutupi bagian luar balok batu. Hahaha, tuan ini memang orang yang sangat kuat. Aku mengagumimu. Namun, jika sebongkah batu ingin menghalangiku, hahaha. Huba yang turun ke alun-alun tertawa terbahak-bahak. Ia pertama-tama menangkupkan kedua tangannya ke arah Shoyen sebelum tiba-tiba berbalik. Doki dengan cepat menggumpal di telapak tangannya dan mendarat dengan keras di balok batu di depannya. Pada saat yang sama, Bai Ying dan Sun Shou juga berdiri di depan balok batu di beberapa arah lainnya. Bahkan Zhou Bentang dari klan Zhou juga turun. Doki dengan liar keluar dari tubuhnya dan menghantam balok batu di depannya dengan keras. Hanya Zolin yang terus berdiri di udara kosong sendirian. Kedua matanya menyipit saat dia terfokus pada Shoyen. Kamu, siapa sebenarnya kamu?